Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pastinya baik dong. Kali ini Bapak mau menerangkan materi tentang menghindari akhlak tercela. Di materi menghindari akhlak tercela ini ada beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu akhlak tercela fikir, dan poin yang kedua yaitu serakah, dan poin yang ketiga yaitu kisah korun. Yang pertama yaitu fikir. Apa sih fikir? Apa sih pengertian fikir itu? Fikir itu kebalikan dari dermawan. Fikir atau biasanya disebut bakhil, yaitu enggan mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya. Padahal di dalam harta itu ada hak bagi orang fakir, miskin, dan anak yatim. Maka orang yang bersifat fikir telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak mau menunaikan amanat yang diberikan kepadanya, yaitu berupa harta benda yang telah diterimanya. Orang yang fikir atau bakhil hanya akan menemui kesukaran dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dia akan menjadi sombong, congkak, serta cinta dunia yang berlebihan. Dan bagaimana sih caranya menghindari sifat fikir itu? Cara menghindari sifat fikir itu yang pertama yaitu mengingat-ingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat fikir. Bagaimana sih kalau orang yang mempunyai sifat fikir, akibat buruknya bagaimana? Apakah dijauhi teman, apakah dijauhi tetangga, masyarakat, dan sekitarnya. Dan ketiga yaitu membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. Jadi kita setiap hari harus membiasakan kepada diri kita untuk memberi sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan keempat yaitu melihat kehidupan orang miskin yang serba kekurangan. Itu cara menghindari sifat fikir. Dan yang kelima yaitu mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan atau memberi sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keenam yaitu sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. Nah, itu cara-cara menghindari sifat fikir. Dan poin yang kedua yaitu serakah. Jadi apa sih pengertian serakah itu? Pengertian serakah di sini adalah sikap tidak puas dengan yang menjadi hak atau miliknya, sehingga
berupaya meraih yang bukan haknya. Setiap orang berpotensi bersikap serakah. Ciri-ciri orang bersifat serakah antara lain tidak mau berbagi atau pelit, selalu menginginkan bagian paling banyak, rakus terhadap dunia, tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. Dan bagaimana sih agar terhindar dari sifat serakah ini? Yang pertama yaitu membiasakan diri mensyukuri setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Dan yang kedua yaitu menanamkan dalam hati sifat qanaah. Dan ketiga yaitu tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan diri sendiri. Dan yang keempat yaitu mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal atau abadi. Itu kelima ciri-ciri agar kita terhindar dari sifat serakah. Dan poin yang terakhir yaitu kisah Qarun. Pastinya di sini anak-anak sudah tahu dong sifat Qarun. Qarun itu siapa? Dia hidup pada zaman Nabi siapa? Pastinya sudah tahu dong. Jadi Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa, termasuk hidup di zaman Nabi Musa. Semula Qarun ini adalah seorang yang sangat miskin, sangat menderita, serba kekurangan. Dan suatu saat Qarun ini memohon kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi kaya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka permohonan Qarun kepada Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia beberapa waktu kemudian menjadi kaya dan mempunyai harta dan simpanannya yang sangat banyak. Bahkan kunci-kunci pintunya atau kunci-kunci simpanan kekayaannya tidak dapat dibawa kecuali oleh beberapa orang yang bertubuh kuat. Saking banyaknya kunci-kunci simpanan kekayaan itu, Qarun tidak bisa membawa pulang dan disimpan di rumahnya. Akan tetapi Qarun ini mendurhakai Nabi Musa dan Nabi Harun. Qarun ini tidak menerima nasihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia menyangka bahwa harta dan kenikmatan yang didapatkannya adalah semata-mata haknya dan tidak ada hak orang lain, termasuk fakir miskin. Ia tetap bersikukuh bahwa ia memperoleh hartanya semata-mata karena kerja keras dan ilmunya. Dan setelah beberapa tahun, bahkan beberapa bulan, beberapa hari, beberapa tahun, karena sifat Qarun yang pikir dan lupa diri ini, yang selalu memamerkan harta kepada kaumnya dan bersifat sombong, dan azab Allah yang sangat pedih itu datang. Allah membenamkan Qarun beserta rumah dan harta-hartanya ke dalam bumi. Jadi Qarun ini bersifat pikir dan serakah. Bagaimana Bapak sudah menjelaskan di awal sifat pikir itu seperti apa dan serakah itu seperti apa. Biasanya orang yang mempunyai sifat pikir dan serakah ini, dia enggan atau tidak mau berzakat dan bersedekah. Jadi di sini anak-anak jangan meniru kisah Qarun ini yang
menjelaskan dia setelah dia menjadi kaya. Sebelum kaya dia miskin, dan sekarang dan sudah menjadi kaya dia sangat sombong dengan kekayaannya. Dia enggan untuk memberi bagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan mungkin eh, ada yang dapat tambahkan, hikmah hikmah kita mempelajari sifat, mempelajari kisah Korun tersebut. Hikmah yang pertama yaitu harta melimpah yang diberikan Tuhan kepada Korun bukan tanda bahwa Tuhan mencintainya sebagaimana anggapan segelintir orang. Justru itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu mensyukuri dengan baik dengan menggunakannya di jalan Allah. Dan hikmah yang kedua yaitu jangan mudah silau dan terpukau pada harta dan perhiasan orang lain. Sesungguhnya seseorang yang memiliki harta banyak, dia akan menanggung beban yang lebih besar pula, yaitu mempertanggungjawabkan pencarian dan penggunaan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga yaitu bandingkanlah harta di dunia dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Kesadaran terhadap kenikmatan akhirat yang kekal abadi akan membuat seorang muslim menjadi mawas diri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dapat sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.